Kalau sakit harus makan. Makan nasi, banyak nasi dan tidak akan menjadi sakit. Itulah salah satu budaya Indonesia yang paling diingat Welaska Solorzano selama setahun tinggal di Malang dan Yogyakarta. Perempuan kelahiran Caracas, Venezuela yang besar di Washington DC ini sudah 2 tahun belajar bahasa Indonesia. Saya sangat suka lagu-lagu Indonesia seperti lagu di mana saya lupa judulnya. Bersama sejumlah warga Amerika lain, Welaska datang ke Dua Coffee di pusat kota Washington DC untuk melancarkan bahasa Indonesianya dibimbing Nona Kurniani Norris, pengajar bahasa Indonesia di Johns Hopkins University. Ini meja bahasa Indonesia, jadi bertemu dengan penutur bahasa Indonesia dan omong-omong santai sambil minum kopi. Meja bahasa Indonesia di gerai kopi milik diaspora Indonesia ini menjadi kelanjutan dari meja bahasa yang dilakukan Nona di kampus. Harapannya dapat menarik mahasiswa karena pesertanya terbuka untuk umum. Apalagi mereka dapat mengobrol, ditemani kopi dan camilan khas Indonesia. Simon Tranhudes adalah mahasiswa Nona yang sore ini ikut belajar. Ibu Nona bagus sekali dan ramah sekali dan juga dia Bu Nona membantu saya banyak dengan belajar bahasa khususnya dengan grammar formal. Selain mahasiswa di Johns Hopkins, ada juga peserta kelas bahasa Indonesia di Kedutaan Besar RI dan sekolah lain, serta mereka yang belajar sendiri melalui aplikasi atau kelas online. Karena sudah mengajar beberapa semester, saya tahu mereka kosakata apa yang mereka tahu, dan saya selalu coba dengan kosakata yang mereka tahu. Jadi tidak begitu otentik kan. Nah, mereka perlu berbicara dengan penutur bahasa Indonesia yang lebih otentik, yang selain guru, yang mungkin lebih informal juga, karena settingnya juga informal di luar kelas. Menurut Nona yang sudah mengajar di Amerika sejak tahun 2001, meja bahasa Indonesia disambut positif karena tak mudah memperoleh kesempatan seperti ini. Salah satunya David Dennis yang sudah 7 tahun belajar bahasa Indonesia, awalnya karena mengikuti program pertukaran pelajar di SMA 1 Depok tahun 2012. Menurut saya kalau belajar awalnya, kalau belajar bahasa Indonesia lebih mudah, tapi semakin lama semakin susah. Itu karena menurut saya grammar bahasa Indonesia itu lebih susah kalau lebih formal. Jadi ada tingkat-tingkatkan. Kan bisa saya, bisa aku, dan kalau di Jakarta bisa gue, ya kan? Kan kalau saya ngobrol dengan ibu Indonesia saya, kalau pakai gue itu kan kurang formal, tidak sopan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kurang populer untuk dipelajari di Amerika dan tak banyak kesempatan berbicara di luar kelas. Melalui meja bahasa, Nona berharap semakin banyak warga Amerika yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Dari Washington DC, tim VOA.